Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Karyawan Saragi selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Bapak Santari selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktik supervisi akademik bersama rekan sejawat saya. Silakan Pak memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Safrido. Saya mengajar bahasa Inggris dari kelas 7 sampai kelas 9. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Terima kasih Pak. Baik, kami akan melakukan praktik supervisi akademik saat ini. Assalamualaikum Pak Rido. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Rido hari ini? Alhamdulillah baik kabar hari ini. Pak ya. Baik Pak, pada kesempatan ini saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak telah meluangkan waktunya. Ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tanah Pinggir, di mana saya akan melakukan praktik coaching pada supervisi akademik. Jadi supervisi akademik ini Pak merupakan proses yang memberdayakan. Sebagai seorang guru, kita akan mendapatkan pemahaman, menjadikan kita lebih meningkatkan diri lagi, mengembangkan diri lagi. Jadi kita bisa meningkatkan performa mengajar kita setelah melakukan supervisi, begitu ya Pak Rido ya. Oke, baik. Nanti Pak, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Tahap pertama yaitu tahap pra-observasi. Tahap yang kedua yaitu observasi. Lalu yang ketiga nanti ada tahap pasca observasi. Jadi kita akan memulai dari tahap observasi ya Pak ya. Oke, Pak Rido. Jadi di sini Pak Rido kita akan melakukan tahap observasi ya, di mana harapan kita bersama setelah melakukan tahap ini Bapak sudah siap untuk bisa diobservasi di kelas nantinya. Kira-kira apa harapan Bapak pada tahap ini? Harapan saya yaitu yang pertama, saya akan lebih siap lagi untuk melaksanakan observasi, observasi untuk besok dan untuk meningkatkan kompetensi bahasa Inggris saya. Jadi harapan Bapak setelah melakukan tahapan ini, Bapak lebih siap lagi dalam melakukan observasi nantinya. Baik, itu saya ingin mengetahui nih Pak, kira-kira materi apa yang akan Bapak sampaikan pada observasi nanti? Kalau materi untuk yang dilaksanakan observasi besok itu kan berkaitan dengan waktu pas masuk di kelas 7. Jadi materinya yang sudah dilaksanakan yaitu kalau untuk besok yaitu berkaitan dengan reading and lead taking. Reading and lead taking ya Pak ya? Ya, reading and lead taking. Oke. Jadi materi Bapak itu reading and lead taking. Oke, jadi kira-kira di kelas 7 ya Pak ya? Oke, di kelas 7. Oke, kira-kira tujuan pembelajaran dari materi Bapak ini apa saja Pak? Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi ungkapan-ungkapan yang tepat yang berkaitan dengan reading and leading dengan melengkapi teks dialog. Yang kedua yaitu menentukan ungkapan yang tepat pada dialog pendek, yaitu dengan yang berkaitan dengan reading and leading, yaitu dengan melengkapi teks umpam. Melengkapi teks umpam. Itu tujuan yang pertama dan kedua. Oke, baik. Dari tujuan Bapak tadi, dari yang pertama mengidentifikasi ungkapan-ungkapan, lalu yang kedua melengkapi teks umpam. Nah,
kira-kira kompetensi apa ini yang ingin Bapak kembangkan? Kalau kompetensi yang jelas ini berkaitan dengan dialog. Dialog itu kan berkaitan dengan teks ya. Teks berarti berkaitan dengan ya, berarti ya, kompetensi untuk siswa itu berkaitan dengan literasi. Karena dengan meningkatkan literasi berarti siswa itu nanti akan paham, lebih memahami lah teksnya. Karena bahasa Inggris ini kan susah dipahami. Nah, jadi harus memperbanyak literasi. Nah, jadi dengan ini mungkin siswa akan lebih paham dialognya dan mengerjakan latihan-latihan di LKPD ini. Kalau untuk gurunya, saya pribadi, yaitu kompetensi sosial emosional itu yang akan dikembangkan lagi. Jadi dari tujuan pembelajaran Bapak tadi, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan pertama untuk murid dulu. Untuk siswa dulu. Untuk murid dulu ya, untuk siswa dulu ya, yaitu meningkatkan literasi murid tadi Pak ya. Selanjutnya untuk diri Bapak sendiri, yaitu mengembangkan kompetensi sosial emosional. Sosial emosional itu yang ingin Bapak kembangkan ya Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak, apa saja ini yang sudah Bapak persiapkan untuk melakukan observasi besok? Yang pertama yang jelas kalau persiapan yaitu yang jelas yaitu ada rencana pembelajaran, itu yang pertama. Rencana pembelajarannya, terus yang kedua ada lembar kerja peserta didiknya yang harus kita siapkan, yang ketiga ada media, karena yang keempat yaitu asesmennya. Yang media harus menarik juga. Karena kalau nggak menarik siswa kurang berminat ketika kita dalam pembelajaran. Karena medianya yang kurang. Oke, jadi persiapannya sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Mulai dari RPP sampai asesmen penilaian. Baik, selanjutnya ini Bapak sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Pasti Bapak punya strategi nih. Strategi apa saja nih yang Bapak lakukan untuk proses observasi besok? Kalau metode, kalau untuk siswa metode mungkin yaitu kita terapkan diskusi. Yang kedua kalau strateginya yaitu PGN, performance learning. Mungkin itu yang cocok untuk pembelajaran untuk besok hari. Yang pasti. Berarti strategi yang Bapak gunakan yang pertama itu menggunakan model pembelajaran problem based learning, lalu metodenya diskusi. Kenapa hal ini penting menurut Bapak? Kenapa problem based learning metode ini menurut Bapak itu sangat penting? Yang pertama kalau problem based learning ini kita terapkan, yaitu yang pertama kita akan memberikan masalah ke siswa, memancing siswa itu untuk tertarik. Contohnya, contoh untuk pembelajaran untuk observasi besok, siswa itu dikasih yang pertama gambar. Ini kan berkaitan dengan reading and speaking. Kita tunjuk gambar itu, apakah siswa udah mulai berpikir, oh pembelajaran kita, oh ini, atas ini. Nah itu yang dikatakan problem listening. Kalau yang kedua diskusi. Kalau diskusi itu yang pertama membuat pembelajaran itu tidak jenuh, tidak bosan. Karena apa? Bisa bertukar pendapat sama teman-temannya, bisa lebih percaya diri ketika dia tampil untuk presentasi. Iya Pak ya. Jadi menurut Bapak strategi PBL ini penting ya karena di dalam proses ini Bapak akan menampilkan beberapa gambar nantinya untuk memancing siswa. Namanya juga problem. Jadi di depan itu kita berikan permasalahan apa penyelesaian dari permasalahan memancing siswa untuk berpikir aktif ya Pak ya. Oke, lalu dilakukan diskusi strateginya ya. Diskusi supaya siswa tersebut berkolaborasi bersama-sama ya Pak ya. Lebih aktif lagi dalam belajar. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, selanjutnya ini setelah saya mendengar banyak ini persiapan Bapak, lalu strategi-strategi yang Bapak lakukan nantinya, kira-kira ada nggak persiapan yang mau Bapak tambahkan? Oh ya, kalau yang persiapan yang mau saya tambahkan itu tertinggal yaitu ice breaking. Tanpa ice breaking siswa itu kurang penyegaran ya, karena di dalam kelas itu kalau kita sendiri aja di dalam kelas itu 1 jam itu udah jenuh kita sendiri sebagai guru. Apalagi untuk siswa dari jam 7 sampai ke mau pulang. Jadi yang akan Bapak tambah itu adalah melakukan ice breaking. Ice breaking ya di kelas nantinya ya Pak ya. Iya, sepertinya sudah sangat lengkap sekali, mulai dari persiapannya, strateginya, nanti bakalan ada ice breakingnya. Nah,
kira-kira ada nggak hal yang Bapak khawatirkan terjadi nantinya pada saat proses pembelajaran? Mungkin kalau yang saya khawatirkan, mungkin kalau semua guru pernah mengalami. Yang pertama yaitu tentang disiplin waktu. Biasalah, contoh orang Indonesia ini kan waktu kan molor gitu. Sama halnya ketika kita dalam proses pembelajaran. Nah, itu yang pertama disiplin waktu. Yang kedua yaitu langkah-langkah pembelajarannya itu kadang ada yang terlupakan, tertinggal. Saking asiknya kita di dalam proses pembelajaran itu. Itulah yang saya yang Bapak khawatirkan ya. Nah, sudah pasti ya Pak ya, khawatir disiplin waktu itu. Disiplin waktu, jelas. Lalu langkah-langkah pembelajarannya yang mungkin tertinggal, gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira ini Bapak, kekhawatiran Bapak tadi dari disiplin waktu, dari langkah-langkah pembelajaran yang atau yang akan tertinggal, apa yang akan Bapak lakukan? Upaya apa yang Bapak lakukan supaya kekhawatiran ini tidak terjadi? Kalau masalah disiplin waktu, kita yang pertama yaitu mengingatkan kembali pembelajaran kita sampai cuma 2 jam ya, 2 jam, terus membatasi siswa itu untuk jangan banyak bertanya, membatasi mungkin 2 pertanyaan cukup ya, mengingatkan dalam diskusi itu cuma 20 menit, presentasinya itu cuma 15 menit. Mungkin kalau gitu kan mungkin waktunya itu akan pas, nggak molor lagi. Nah, kalau mengenai langkah-langkah atau proses pembelajaran yang tertinggal, mungkin saya akan melihat lagi SPP yang sudah saya bawa, saya cek lagi proses yang mana yang tertinggal. Nah, dari situ kita akan nampak, oh ini mungkin, makanya kita ulas lagi. Gitu. Jadi kekhawatiran Bapak yang pertama tadi masalah disiplin waktu. Jadi cara mengatasinya, upaya yang Bapak lakukan yaitu dengan cara mengingatkan siswa bahwa diskusinya durasinya sekian menit gitu. Lalu pada saat presentase siswa itu dibatasi pertanyaannya, setiap kelompok itu berapa pertanyaan tadi Pak? 2 pertanyaan. Oh ya, 2 pertanyaan ya. Setiap kelompok itu 2 pertanyaan, begitu ya Pak ya. Itu untuk durasi waktu. Lalu kekhawatiran Bapak yang kedua tadi masalah apa tadi Pak? Yaitu langkah pembelajaran yang tertinggal. Mana tahu kan Pak ya? Ada langkah-langkah pembelajaran yang tertinggal, berarti Bapak melihat RPP kembali. Melihat RPP kembali apa yang kurang. Jadi diulas kembali. Kalau ada yang kurang. Oke, itu tadi upaya yang Bapak lakukan ya. Jadi kira-kira ini terkait disiplin waktu, lalu langkah-langkah pembelajaran yang mana tahu tertinggal tadi. Jadi yang Bapak katakan tadi, kira-kira kapan ini akan Bapak laksanakan? Kalau untuk dilaksanakannya yaitu mungkin waktu observasi. Observasi Bapak lakukan, karena kita besok ya Pak ya observasinya. Oke, gitu ya. Jadi pada saat observasi nanti coba Bapak lakukan gitu ya. Oke, saya ingin tahu ini kira-kira komitmen Bapak dalam rencana ini. Nah, kedepannya nanti kedepannya ya, kedepannya komitmen saya yaitu menerapkan budaya positif, yaitu dengan yang pertama ya, kalau dalam pembelajaran yaitu berdoa, kalau dalam diskusi itu melatih untuk bertanggung jawab, ya kan, jujur. Nah, itu pun melatih untuk percaya diri siswa ketika dia presentasi. Karena apa? Karena udah bertukar pendapat dengan teman-teman yang lain. Yang kedua yaitu ice breaking. Nggak tinggal lagi ice breaking itu penting untuk merehatkan siswa itu kejenuhannya itu dalam kelas sudah lama. Karena di dalam kelas itu dari pagi mungkin gurunya kan bisa pindah-pindah. Ya, oleh siswa di kelas itu aja. Jadi butuh penyegaran lah ceritanya begitu. Oke, jadi Bapak berkomitmen ke depannya nanti untuk terus menerapkan yang pertama tadi budaya positif. Jadi dalam proses pembelajaran berdoa, dimulai dengan berdoa, diakhiri juga dengan berdoa. Lalu pada kegiatan inti nanti akan dilakukan diskusi. Jadi tetap terus menerapkan metode diskusi ini ya Pak ya, agar siswa bisa berkolaborasi bersama. Lalu Bapak akan menerapkan ice breaking. Nah, untuk penyegaran ya Pak ya, supaya siswa lebih fokus lagi dalam proses pembelajaran ini. Oke, baiklah Pak. Itu saya ingin ini Bapak menyimpulkan hasil dari pertemuan kita hari ini. Kesimpulannya yang pertama yaitu persiapan dalam observasi yaitu yang pertama ada RPP, ada media, ada
Yang kedua yaitu menggunakan media. Nah, itu sangat penting. Penting sekali untuk dilaksanakan. Yang ketiga yaitu mengenai langkah-langkah pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajaran gimana biar nggak ketinggalan. Nah, itu yang penting diingat, karena saya mungkin kalau dalam pembelajaran itu mungkin pasti ada yang ketinggalan, kalau nggak satu, kalau nggak dua. Iya ya Pak ya. Dalam proses pembelajaran itu yang sulit. Iya. Yaitu yang selanjutnya disiplin waktunya. Pasti semua guru itu mengalami yang dikatakan molor. Nah, sampai bel berbunyi pun masih belum selesai pembelajaran. Kenapa? Karena saking asiknya, serunya ketika kita dalam proses pembelajaran itu jumpa siswanya pun aktif. Jadi nggak terasa waktu itu pun sudah terlewat. Oke, jadi kesimpulan kita tadi sudah Bapak sampaikan, mulai dari proses pembelajarannya, lalu persiapan-persiapan yang sudah Bapak lakukan, lalu kekhawatiran Bapak tadi, bagaimana upaya supaya kekhawatiran ini tidak terjadi ya Pak ya, nantinya ya pada saat kita melakukan evaluasi. Oke, alhamdulillah Pak, sangat luar biasa persiapan Bapak untuk melakukan observasi besok sudah, menurut saya sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi saya sudah tidak sabar lagi nih, ingin masuk ke kelasnya Pak Rido besok. Oke, saya pun berterima kasih karena terkait observasi untuk besok, sehingga saya itu bisa lebih siap lagi, bisa tahu besok mungkin ada kekurangan apa yang harus diperbaiki. Nah, kalau yang lebih baik kan baik, berarti bisa dikembangkan lagi. Nanti dikembangkan. Mungkin itu aja Bu. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih Bapak, bukan Bapak aja yang berterima kasih, saya juga mengucapkan banyak terima kasih Pak. Semoga pertemuan kita hari ini memiliki manfaat yang luar biasa ya Pak ya. Nah, kita akan bertemu besok lagi dan kita akhiri proses tahap observasi ini ya Pak ya. Kita akan bertemu besok dalam tahap observasi ya Pak ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ide-ide atau apapun yang telah saya sampaikan tadi mungkin tidak berkenan di hati Bapak ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning everybody. Let's start today. Oke, ya. Sebelum kita belajar, before we start our study, ya. Ayo, student of class, silakan disiapkan. I will check your attendance please, ya. Saya akan mengecek kehadiran kamu, ya. Si Ade, present. Agus. Oke, ya. Who is absent today? Siapa yang tak hadir hari ini? Tasya. Tasya, where is Tasya sekarang? Six, hampir Tasya. Oke, ya. Nah, di musim hujan kayak gini, ya everyday, ya tempat kita setiap hari, ya. Apa badannya Bu? Hujan. Hujan harus tetap menjaga Kesehatan. ya, stand up guys. Nah, kita ekspresi kita dan semangat kita belajar. Ya, stand up. Oke ya, harus lebih semangat kita belajar. Oke ya. Oke. Learning English. Kurang semangat sekali lagi Mas. Oke. Learning English. Pelajaran kita kemarin last week belajar kita kemarin kenapa? Masih ingat belajar kita kemarin? Buat apa? Nah, description person individual. Apalagi yang dideskripsikan tentang person itu kemarin? Deskripsi apa? Fisik. Oke, masih ingat ya? Berarti belajar di rumah. Nah, sekarang ya, learning material kita itu tetap reading and listening. Oke ya. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu yang pertama
Nah, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk mencoba berpamitan dan melengkapi ungkapan yang lain. Itu tujuan dari kita yang pertama. Oke, next. Selanjutnya. Nah, gambar yang pertama, the first picture, ya. Nah, what do you think about the picture? Well, apa itu good night? Pagi. Nah, selamat tidur. Apalagi? Nah, tentang good night, ya. Tentang good night, selamat tidur. Oke ya. Terus yang kedua, gambar kedua. What is your opinion about the picture? Oke. Nah, berarti kalau salaman greeting yang kita gunakan ungkapannya apa? Ekspresinya. Oh. Nah, bersalaman berjabat tangan intinya apa? Yang pertama. Congratulations. Tadi apa ungkapan yang cocok di situ? Bisa dikatakan nice to meet. Coba ulangi. Kalau yang gambar, picture nomor 2, gambar kedua, si Kurniawati. Oke, nah, Kurniawati. What? Your opinion about the picture? Apa? Perpisahan ya? Ya. Perpisahan with friendship yang cocok. Erik. Nah, expression yang digunakan yang cocok apa? Namanya perpisahan. Tadi ada goodbye. Ada goodbye digunakan. Nah, bisa. Saya jadi apa? Late. Saya gunakan kata goodbye. Kasih aplaus dulu bersama. Make a group, buat one group, ya, terdiri ada grup, ya, one, buat grup, one, grup, second grup kedua, third grup ketiga, ya, tas one ketiga. Nanti ya taswa, ya kan? Observe the picture, ya, amati gambar, ya, and fill the bag that is in. Oke, ya, amati gambarnya, ya. Nah, nampak semua, oke? And fill the bag that is in. Ya, sesuai dengan gambar. Ya. Paham? Understand? Paham? Grup itu? Nah, understand? Grup itu? Paham itu ya? Oke ya. Nah, grup 1 sudah selesai ya. Dari grup 1 dulu, grup 1. Good morning, how are you? Ya, number 1 ya. The first group, kelompok pertama, number 1, dia menjawab good morning. Second group, true or false? True. Ya, dan Good afternoon, Ika. How are you? Oke, ya. I'm Ben Seti. Thank you. Oke, ya. Gambar kelima, picture number 5. The first group pertama. Your answer apa? Jawabannya apa? Good afternoon, sir. Good afternoon and I'm fine, thanks. I am And thank you. fine.
Tuh, oke, give applause, ayo. Ya, oke ya. Checklist betulnya berapa? Oke. Terus write your group. Tulis nama group di situ. Berapa anggotanya siapa? Grupnya siapa? Oke. Kalau udah submit please, silakan duduk. Tulis ya. Satu lagi ambil. Satu lagi. Ambil satu lagi. Ambil satu lagi. Mesti Rizky. Percaya. Maaf. Sekarang ya, coba leader of class ya, pimpin. Finish. Greeting to all teacher. Itu oke ya. See you tomorrow. Take care on the way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak fasilitator saya yaitu Bapak Karyawan Saragi. Yang saya hormati Bapak pengajar praktik saya yaitu Bapak Santai. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah tadi kami melakukan kegiatan observasi, maka saat ini kami melakukan kegiatan pasca observasi pada rekan sejawat saya yang sudah saya observasi tadi yaitu Bapak Ahmad Syahid. Bapak Rido, kita mulai Pak. Silakan. Assalamualaikum Pak Rido. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih semangat. Masih semangat. Masih semangat. Setelah selesai observasi. Masih semangat ya Pak Rido ya. Baik. Ada beberapa pertanyaan Pak pada tahap ini adalah tahap pasca observasi ya Pak ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak yang saya tanyakan ya. Sekedar hanya cerita-cerita santai saja. Yang pertama ini Pak, kira-kira apa harapan Bapak dari pertemuan kita pada saat ini? Harapan saya yaitu karena udah ini yang dikatakan pasca, berarti kan kita sudah melakukan observasi dari itu. Berarti saya mungkin ada kurangnya. Nah, kurangnya inilah yang mungkin akan diperbaiki. Nah, kurang dalam proses pembelajaran tadi. Kalau lebihnya berarti harus kembangkan lagi. Nah, itulah harapan dari harapan pasca observasi. Jadi itu harapan Bapak ya. Harapan Ingin saya. mengetahui gitu. Ya, Apa yang kurang kurang pada saat observasi tadi? pada saat observasi. Ya, kalau berlebih Berarti harus harus lebih dikembangkan lagi. lebih dikembangkan Ya, lagi. tadi Bapak luar biasa sekali loh observasi yang saya lakukan tadi itu sangat luar biasa. Itu harapannya ya Pak ya. Itu harapan saya. Oke, selanjutnya nih, bagaimana perasaan Bapak nih setelah saya observasi tadi? Setelah saya diobservasi oleh Ibu ya, kalau perasaan saya mungkin senang lah. Karena udah tahu, oh ini kurangnya, ini kurangnya Pak. Nah, ini kayak gitu. Oh, belum saya sampaikan Pak. Nanti mungkin Ya, setelah di Bapak bahagia lah gitu ya, perasaan Bapak sangat bahagia ya. Iya, oke. Selanjutnya nih Pak, pertanyaannya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan kemarin, tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan juga, apakah sudah tercapai? kalau menurut saya ya, karena saya yang
melaksanakan pembelajaran, kalau menurut saya itu sudah tercapai. Karena apa? Dari mana dikatakan sudah tercapai? Kita bisa melihat dari hasil lembar kerja peserta didiknya. Nah, dari situ ya, kita bisa lihat, oh nilainya sudah sangat memuaskan, sudah baik. Terus siswanya dalam proses pembelajaran itu siswanya kebanyakan sudah aktif, ya sudah aktif. Berarti kan pembelajarannya itu berarti sudah dikatakan sudah berhasil. Dari situ, jadi siswa sudah tertarik. Ya, dari hasilnya udah nampak. Nah, dari situ. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, hal yang sudah baik dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, kira-kira apa saja? Ya kalau itu pembelajarannya yang baik itu yang pertama itu dari ice breaking-nya, ya kan? Mungkin kalau saya ice breaking ya. Karena apa? Karena tanpa ice breaking siswa kurang bersemangat, rasa bosan. Nah, mungkin ice breaking-nya akan kita buat lebih naik lagi. Oh, iya. Selanjutnya ya Pak ya. Selanjutnya. Iya. Lalu apa lagi Pak? Hal yang sudah baik apa lagi tuh? Dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan tadi. Medianya mungkin harus lebih baik lagi medianya. Terus keaktifan siswanya Oh, sudah baik ya. sudah baik. Oke, jadi pada proses pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, hal-hal baiknya itu udah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Bapak dimulai dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan, lalu kegiatan awalnya, pendahuluannya, mulai dari doanya tadi yang sudah saya lihat, semuanya sudah sesuai dengan RPP yang Bapak berikan tadi ya. Harapannya sudah sangat sesuai ya Pak ya, dengan RPP. Oke. Lalu kira-kira ada tidak hal-hal yang Bapak rasa masih kurang dalam proses pembelajaran tadi? Kalau menurut saya masih ada yang kurang. Karena apa? Ada dikatakan sebagian siswa itu mungkin agak kurang aktif lah dalam pembelajaran itu. Ketika dalam pembelajaran itu siswanya lebih ada satu lah, katakan satu, banyak satu dua lah. Itu siswanya kurang aktif, lebih banyak diam ya. Ketika ditanya, oh dia apa? Respon. Itu ya Pak ya? Iya. Oke baik. Jadi hal-hal yang Bapak rasa masih kurang masih ada Bapak temui beberapa siswa Iya. yang tidak terlalu aktif Tidak dalam terlalu proses aktif. pembelajaran. Gitu ya Pak ya? Lanjut selanjutnya nih Pak, kira-kira strategi apa ini yang akan Bapak lakukan nantinya supaya hal-hal yang kurang baik ataupun hal-hal yang masih kurang Bapak rasa tadi ini tidak terjadi lagi pada pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, iya. Nah, saya kan kalau yang pertama yang dikatakan manusia itu mungkin kan pasti ada kekurangan. Yang pertama yang harus saya perbaiki yaitu lebih giat lagi untuk belajar. Yaitu yang pertama ada mungkin harus lebih paham lagi mengenai metodenya, strateginya. Ya, mungkin digunakan strategi yang lain. Nah, dalam pembelajaran itu ya belajar ketika ada workshop mungkin ya, nah itu mungkin lebih cocok lagi menambah ilmu pengetahuan lagi. Kira-kira nih proses pembelajaran yang Bapak lakukan tadi itu termasuk proses pembelajaran apa ya? Kalau sudah saya jelaskan yang sebelumnya itu problem based learning. Iya, strateginya ya. Kalau metodenya diskusi. Dari diskusi lakukan. Ya. Jadi strateginya supaya yang kurang tadi terpenuhi, tidak terjadi lagi di pembelajaran berikutnya, Bapak akan terus belajar. Ya. Terus belajar dari pelatihan-pelatihan yang lain. Pelatihan. Oke, baik. Sangat baik sekali ya Pak ya. Lanjut, kira-kira kapan nih rencana Bapak memperbaiki kekurangan tadi? Kemungkinan mungkin ya Bu ya, mungkin sekitar seminggu lagi lah akan diperbaiki lagi, yaitu dengan membuat konten video atau gambar yang lebih menarik siswa sehingga siswa itu lebih tertarik ketika belajar. Iya. Ya. Itu. Iya. Oke, Bapak ya. Ya. Selanjutnya sampai sini nih. Kira-kira ada yang ingin Bapak sampaikan? Yang ingin saya sampaikan yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi saya sebagai guru mungkin ya akan lebih saya tingkatkan lagi, yaitu kompetensi dalam pembelajarannya. Mungkin proses pembelajarannya itu ada sebagian yang kurang, siswa yang kurang aktif. Mungkin saya akan memperbaiki yaitu dalam strateginya, dalam metodenya, gimana sih siswa itu lebih aktif lagi, nggak cuma dia kurang lah.
betul. Ya, itulah yang saya inginkan. Iya, karena kan Pak bahasa Inggris ya Pak. Nah, apalagi bahasa Inggris Ah. ini sebagian siswa itu mengatakan bahasa Inggris itu udah sulit, susah ya. Nah, dari awal udah mengatakan susah, mungkin ke belakangnya pun susah semua. Terus dia fokus pada bahasa Inggris susah. Jadi apapun yang diberikan Yang diberikan terasa itu mungkin susah. terasa susah. Jadi Namun Bapak harus ekstra gitu ya Pak ya. menghilangkan kesan susahnya itu mungkin yang lebih diapakan lagi. Oke, jadi begitu ya Pak ya. Jadi proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan tadi, strategi yang Bapak lakukan itu sudah sangat luar biasa Pak ya. Nah, jadi saya berharap kegiatan ini sangat bermanfaat untuk Bapak dan juga sangat bermanfaat untuk saya. Kita lebih mengembangkan diri lagi. Proses pembelajaran yang kita lakukan itu harus sesuai dengan minat dan bakat murid, seperti itu ya Pak ya. Kita harus lebih berdiferensiasi lagi dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajaran berdiferensiasi tadi sudah ada pada proses yang Bapak lakukan, ada kontennya, ada prosesnya, produknya juga sudah ada. Semuanya sudah lengkap saya lihat di situ. Jadi harapan kita bersama ini ya Pak ya, setelah saya lakukan supervisi ini, setelah supervisi akademik ini kita jalankan, kita bisa lebih berkembang lagi ya Pak ya. Kita bisa menjadikan pembelajaran itu pembelajaran yang bermakna bagi murid-murid kita. Seperti itu ya Pak ya. Nah, ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Yang ingin saya sampaikan yaitu sama terima kasih saya mungkin dengan dilaksanakannya observasi pada hari ini. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya mungkin akan lebih baik lagi. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Rido atas waktu yang diluangkan. Bapak sudah mau belajar dan belajar untuk mengembangkan diri sebagai seorang guru yang baik. Ya, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini ya Pak ya. Nah, demikian tahapan-tahapan supervisi akademik yang sudah saya lakukan ya Pak ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kekurangan dalam perkataan ataupun tingkah laku saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi, baiklah, saya akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.